Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ikhwan Reza, teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan kembali dengan segmen kreator sibuk. Jadi bagaimana memanfaatkan AI untuk membuat konten-konten yang berkualitas untuk uh, bisnis kita gitu ya. Dalam hal ini masih seputar blog, teman-teman. Bagaimana kita membuat konten dari hanya berdasarkan Google Form, ya. Kenapa berdasarkan Google Form? Jadi ini untuk artikel-artikel yang cocok, sebagai contoh untuk web yang postingannya berulang ya, misalnya lowongan kerja itu. Jadi daripada kita menulis satu persatu, itu kan unik terus ya, lowongan kerja. Maksudnya, bisa dalam artian dari persyaratannya, tapi formatnya sama terus gitu. Jadi ini cocok untuk artikel-artikel yang formatnya sama gitu ya, atau mirip ya. Selain itu, saya juga akan dalam video ini memberikan contoh untuk website analisa dokumen gitu. Nah, dalam case ini adalah analisa dokumen finansial dari laporan keuangan sebuah perusahaan. Saya ingin membuat artikel untuk membandingkan ya, misalnya kinerja keuangan Google versus Apple di tahun 2023 gitu. Nah, itu kan berulang ya. Nanti besoknya saya ingin membuat artikel perbandingan antara Facebook dengan Microsoft misalnya. Jadi yang perlu saya bandingkan hanya dokumen laporan keuangannya saja. Nah, saya bikin aja Google Form untuk mengupload dokumen ini dan nantinya AI akan menganalisa dokumen ini dan membuatkan artikel untuk saya gitu. Langsung saja kita lihat ya, teman-teman. Oke, jadi ini contohnya teman-teman, dari websitenya. Contoh artikel yang jadi adalah seperti ini ya, Visa versus Mastercard, Nike versus Adidas. Jadi di sini yang dibandingkan adalah sebagai contoh, ya, antara dokumen annual report-nya Nike dan Adidas. Nanti di submitan Google Form berikutnya teman-teman tinggal membuat perbandingan apa dengan apa gitu ya. Jadi ini cocok untuk artikel-artikel seperti itu yang formatnya sama terus gitu. Dan dari gambar, artikel semuanya full 100% AI, dan seperti untuk yang teman-teman lihat dari AI detektor di artikel sebelumnya, di video sebelumnya itu sangat rendah gitu ya dengan prompt dari saya ini. Nanti teman-teman bisa mendapatkannya di link di description. Oke, caranya seperti apa? Silahkan membuat Google Form-nya dulu, teman-teman. Ya, jadi kita akan menggunakan Mac nantinya, mac.com seperti seperti tutorial sebelumnya juga. Pertama teman-teman membuatkan triggernya dulu Google Form gitu ya. Nanti Google Form-nya connect dulu dengan akun Google-nya teman-teman. Lalu pilih di spreadsheet yang mana hasil dari Google Form ini gitu ya. Google Form, bikin Google Form-nya dulu. Saya menggunakan artikel versus karena ini versus A dan versus B gitu ya. Dalam case saya adalah nama lengkap perusahaan A gitu ya. Kalau Indonesianya mungkin PT apa gitu. Kemudian nama panggilannya apa? Kalau tadi Nike INC kan kalau nama lengkapnya, tapi nama panggilannya Nike. Jadi nanti AI akan mudah mendapat membuat artikelnya sehingga lebih menarik gitu kombinasi gitu ya. Kemudian nama lengkap B, nama panggilan perusahaan B, tahun reportnya berapa, lalu tinggal upload saja annual report dari perusahaan A, kemudian annual report dari perusahaan B. Ya, ini silahkan teman-teman berkreasi di sini. Ya, berkreasi saja yang sesuai dengan kebutuhan artikel di blognya teman-teman gitu. Lalu kita kembali ke sini. Nah, pilih hasil dari spreadsheet dari Google Form ini gitu ya. Kemudian sheet yang keberapa, apakah sheet 1, sheet 2 dan sebagainya, limit 1. Jadi setiap satu satu tambahan gitu ya, satu tambahan artikel atau submitan teman-teman di Google Form tersebut maka akan men-trigger proses ini gitu. Nah, setelah Google Form, teman-teman masukkan AI gitu ya, tambahkan
AI untuk membuat artikelnya. Nah, pilih AI, kemudian pilih modelnya berapa, ya. Saya pakai GPT-4o ini. Kalau teman-teman belum mengkonekkan AI dan belum punya akun, silahkan add dulu di sini, gitu ya. Nanti tambahkan API key dan organization ID. Untuk mendapatkan API key bisa teman-teman klik di sini, gampang gitu ya. API key nanti daftar dulu dan bayar, gitu ya. Bisa bayar $5 dulu. Balik lagi pertanyaan, jadinya bayar dong, ya. Iya, bayar untuk AI-nya gitu. Dan ini sangat murah dibandingkan teman-teman menyewa orang untuk menulis artikel. Ya. Dan ini saya tidak perlu mengisi lagi karena memang sudah connect gitu. Kalau teman-teman belum, silahkan diisi. Kemudian untuk ini prompt-nya nanti teman-teman silahkan dapatkan di description. Jadi analyze the report for data yang kita upload di form tersebut, gitu ya. Gampang sekali. Max token saya isi 0 biar ini artinya kalau kita isi 0 adalah maksimum yang bisa diberikan oleh model yang kita pilih. Karena masing-masing model ini berbeda-beda maksimum tokennya, teman-teman. Jadi silahkan bereksperimen, gitu ya. Lalu setelah membuat artikelnya, teman-teman perlu membuat gambarnya, gitu ya. Jadi gambar itu agak unik. Kita nggak langsung suruh bikin gambar, tapi kita suruh AI ChatGPT ini untuk membuatkan prompt dulu. Buatkan prompt yang menarik untuk membandingkan dua hal ini, gitu. Jadi dia akan mencarikan prompt-nya, dan ini akan membuat artikel teman-teman atau gambar teman-teman itu unik daripada gambar yang lain. Bahkan di antara dua-duanya teman-teman sendiri, karena prompt-nya akan di-generate berbeda terus. Lalu buatkan gambarnya. Nah, untuk buatkan gambar ini modelnya sudah bukan lagi yang ini tadi ya, sudah memilih DALL-E, teman-teman. DALL-E ini untuk khusus untuk membuat gambar, bukan membuat konten. Itu. Lalu pilih ukurannya. Ini saya membuat lebih besar ke panjang kali lebarnya gitu ya. Kalau ini kotak, ini panjang kali lebar, dan seterusnya. Kualitinya standar aja. Kalau HD mungkin akan hasil filenya akan besar gitu dan cepat akan server teman-teman, resource storage servernya teman-teman gitu ya. Nah, kalau sudah, buatkan untuk WordPress, create media item dulu. Jadi sebelum diposting, kita upload file yang dibuat oleh image tadi, oleh ChatGPT tadi ke WordPress kita dulu. Nah, ini teman-teman install dulu plugin plugin make.com-nya di WordPress-nya teman-teman. Ya, silahkan install make.com-nya dulu. Ya, Make Connector ya, namanya Make Connector. Nah, lalu tinggal ikuti saja datanya dari nomor 6 nih. Respon image datanya, file name, saya membuatkan file name-nya seperti ini. Jadi untuk SEO sudah mengikuti standar SEO ya, sesuai judul gitu ya. Jadi nama panggilan A versus nama panggilan B, performance comparison in tahunnya. Itu sudah sangat sesuai SEO nih ya, SEO friendly. Sama dengan title-nya, alt text-nya sudah bisa kita isi di sini, description, jadi sudah ready ya. Kemudian tambahkan satu lagi untuk create a post. Nah, jadi langsung dari article writing-nya nomor 3, gitu ya, kita lihat kontennya adalah hasil article writing nomor 3. Sedangkan title-nya balik lagi, silahkan teman-teman berkreasi. Di sini saya membuat nama panggilan A versus nama panggilan B, comparison in tahun reportnya. Gitu. Tinggal publish, pilih kategori, dan seterusnya. Untuk featured media ID, pilih media item ID yang dibuat dari WordPress sebelumnya di sini. Ya. Oke, jadi silahkan teman-teman berkreasi bagaimana cocoknya untuk konten ini. Nah, ini tidak terbatas, kita bisa pakai AI, dan tentunya jangan lupa untuk prompt-nya yang sesuai. Kalau kira-kira cocok untuk teman-teman dengan prompt-nya, silahkan eksperimen dengan prompt-nya dan seterusnya. Karena harga dari ChatGPT ini akan per token, memang akan makan token gitu ketika kita bereksperimen, tapi once teman-teman dapat,
dan itu akan sangat memudahkan Anda ya menjalankan bisnis karena aplikasi Anda akan berjalan secara otomatis walaupun bukan kegiatan lain. Oke, mungkin demikian saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.